Halo semuanya, perkenalkan nama saya Flaviana Bruna dengan NPM 24103353. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu topik dalam sastra anak, yaitu prosa anak. Saya akan menjelaskan mulai dari penjelasan singkat tentang apa itu prosa anak, kemudian isi atau konten dalam prosa anak, dan relevansi prosa anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, khususnya di Nusa Tenggara Timur, terutama di Manggarai. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu penjelasan singkat tentang prosa anak. Jadi, prosa anak adalah karya sastra berbentuk cerita yang dibuat khusus untuk anak-anak. Jenis prosa ini biasanya berbentuk cerita pendek atau cerpen, dongeng, fabel, cerita rakyat, atau novel anak. Ciri-ciri prosa anak antara lain, yang pertama itu bahasanya sederhana dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, cerita mengangkat pengalaman yang dekat dengan kehidupan anak. Dan yang ketiga, memuat pesan moral atau nilai pendidikan. Keempat, tokoh-tokohnya bisa manusia, hewan, atau makhluk imajinatif. Baik, tujuan utama dari prosa anak adalah yang pertama itu menghibur sekaligus mendidik, membangun imajinasi, dan membantu perkembangan emosional dan sosial anak. Jadi, uraian isi atau konten prosa anak. Secara umum, konten atau unsur dalam prosa anak mencakup yang pertama itu tema. Tema biasanya sederhana, misalnya persahabatan, keberanian, kejujuran, tanggung jawab, cinta lingkungan, kehidupan keluarga. Pada konteks NTT dan Manggarai, tema biasa diambil dari kehidupan lokal. Yang pertama itu penjaga hutan. Kehidupan petani dan peternak tradisi Manggarai seperti caci lingko atau kebiasaan gotong royong. Kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh tidak rumit, biasanya anak-anak, anggota keluarga, hewan, atau tokoh dongeng. Karakter digambarkan jelas seperti baik, jujur, penakut, atau pemberani. Kemudian yang ketiga, alur. Alur dalam prosa anak bersifat sederhana dan linear. Yang pertama itu awal, tengah, akhir. Biasanya dimulai dari pengenalan, muncul masalah, penyelesaian yang memberi pelajaran. Baik, yang berikut latar. Latar dapat berupa tempat nyata itu seperti sekolah, rumah, kebun, maupun imajinatif. Untuk muatan lokal Manggarai, latar dapat berupa sawah atau ladang, rumah adat atau marugendang, pasar tradisional, kampung-kampung di perbukitan. Kemudian amanat. Amanat dalam prosa anak biasanya berkaitan dengan moral, seperti yang pertama menjaga kejujuran, kedua menghargai sesama, ketiga merawat lingkungan, keempat tidak menyerah. Contoh amanat lokal, pentingnya menjaga kebun dan hutan karena merupakan sumber kehidupan masyarakat Manggarai. Baik, relevansi prosa anak dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Prosa anak memiliki peran penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama di tingkat sekolah dasar. Relevansinya antara lain, yang pertama, membantu pengembangan literasi dasar. Anak SD masih berada pada tahap meningkatkan kemampuan membaca. Prosa anak adalah bacaan yang paling cocok karena bahasanya sederhana, ceritanya menarik, membantu anak memahami struktur teks naratif. Yang kedua, mengembangkan karakter peserta didik. Cerita anak biasanya berisi nilai moral. Di Manggarai, anak bisa belajar nilai kedekatan dengan alam, gotong royong, dan tata krama lokal melalui cerita. Ketiga, menguatkan identitas budaya lokal. Prosa anak dapat menjadi media untuk mengenalkan budaya daerah, misalnya dongeng asal-usul Danau Ranamese, legenda Compang, cerita rakyat tentang Gorang, kemudian Pocondeki atau Nagakole. Dengan memperkenalkan prosa lokal, siswa tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga membangun rasa bangga terhadap daerah asal.
Kemudian yang keempat, meningkatkan imajinasi dan kreativitas. Melalui cerita, siswa belajar membayangkan situasi, memprediksi alur, dan memahami perasaan tokoh. Guru dapat meminta siswa membuat yang pertama cerita berdasarkan pengalaman sehari-hari, kedua cerita rakyat versi mereka sendiri, ketiga cerita dengan tokoh hewan khas Manggarai seperti kerbau, ayam, atau kuda. Kemudian mendukung pembelajaran berbasis konteks atau contextual teaching and learning. Prosa anak mudah dikaitkan dengan kehidupan nyata. Contohnya, cerita tentang anak yang menolong temannya dapat dikaitkan dengan nilai danding atau kebersamaan dalam adat Manggarai. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai prosa anak. Saya minta maaf, mungkin ada salah kata atau ucap, dan semoga bermanfaat untuk pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya bagi siswa di NTT dan Manggarai. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.